berbicara terkait tentang keutamaan baca la ilaha illallah. Di sini kata Nabi, orang kalau udah baca kalimat la ilaha illallah berarti dia udah masuk dalam benteng pertahanan saya. Orang kalau udah masuk dalam benteng pertahanan Allah, ya otomatis dia akan aman dari azab Allah. Jadi kesimpulannya, kalau kita pengen aman, kalau kita pengen terlindungi, terjaga, terpelihara dari azab Allah Subhanahu wa taala, maka tidak lain yaitu kita disuruh membaca kalimat la ilaha illallah. Tuh, jadi kalimat la ilaha kalimat yang sangat dahsyat sekali. Ya, orang yang udah baca kalimat la ilaha illallah berarti sudah masuk dalam benteng pertahanan Allah. Nah, orang kalau udah masuk dalam benteng pertahanan Allah, aman dia dari azab Allah, aman dia dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abdul Wahid ibni Zaidin annahu qala, dan ada satu riwayat hadis yang datangnya dari Abdul Wahid bin Zaid annahu qala, bahwasanya beliau berkata, ini cerita yang disampaikan oleh Abdul Wahid bin Zaid. Kuntu bi markabin, dulu saya pernah naik satu kendaraan. Fatarohat narihu ala jaziratin, lalu kendaraan itu ya dibawa oleh angin sampai ke satu kepulauan. Jadi terdampar di dalam satu pulau. Fakharajna ilal jazirati, maka kami keluar ke pulau tersebut. Akhirnya dia turun dari kendaraan ya, dan dia mulai keluar melihat kondisi di jazirah tersebut. Fara'aina sakhsan ya'budu sonaman, maka kami ngelihat ada orang yang menyembah berhala. Jadi di kepulauan tersebut, di jazirah tersebut, saya ngelihat ada orang yang sedang menyembah berhala. Jadi dia bukan menyembah Allah. Di kampung tersebut dia lihat orang menyembahnya berhala, patung. Seperti orang jahiliyah dulu. Zaman jahiliyah kan begitu Bapak Saudara. Jadi orang-orang pada menyembah berhala, patung. Ada yang namanya patung Lata, ada Uzza, ada Manat, dan masih banyak lagi berhala-berhala yang lain yang digantungkan di depan Ka'bah. Jadi dulu zaman jahiliyah Ka'bah udah ada, cuma di Ka'bah itu ya diletakkan berhala-berhala yang disembah-sembah oleh orang-orang jahiliyah. Makanya disebut jahiliyah, bodoh. Kenapa disebut bodoh? Karena dia kagak kenal Tuhan. Mestinya Allah yang harus disembah, tetapi berhala yang enggak punya kekuatan apa-apa. Emang berhala punya kekuatan apa? Kan kagak. Ya, bahkan ada yang dibuat dari tepung terigu. Ya. Kemudian disembah-sembah, habis disembah lapar, Tuhannya dimakan. Ya, itu namanya jahiliyah, bodoh dia. Makanya ada satu cerita saya baca, Umar bin Khattab itu kadang-kadang dia ketawa sendiri, kadang-kadang nangis sendiri. Umar bin Khattab, emang kenapa? Dia ingat waktu jahiliyah belum masuk Islam. Saat dia nangis, diingatnya dulu pernah nguburin anaknya perempuan, hidup-hidup dikuburin. Sedih dia. Ya Allah, kenapa anak saya dulu saya kuburkan hidup-hidup? Ya. Jadi pada saat itu dia gali lubang, kemudian anaknya dimasukkan, benar-benar itu dikuburin. Tuh anak teriak-teriak, ayah, ayah, ayah. Udah dikuburin aja. Karena memang begitu. Kebiasaan orang jahiliyah kalau punya anak perempuan, ya itu dikuburkan hidup-hidup. Kalau punya anak laki-laki bangga dia, bangga.
Jadi orang perempuan saat itu nggak ada punya nilai sama sekali, direndahkan sama sekali. Padahal dia lahir dari orang perempuan. Kalau dia punya bini, bininya perempuan. Tapi lucunya kalau punya anak perempuan dia merasa rendah. Zalla wajhuhu muswadda wa huwa kazim. Itu dalam Al-Quran bilang begitu. Orang-orang jahilian dulu, orang-orang kafir ketika datang anak perempuan dibilang zalla wajhu muswadda, mukanya jadi hitam kelam. Malu dia kalau punya anak perempuan. Tuh, jadi Umar bin Khattab nangis sedih, ingat dulu pernah nguburin anak perempuan hidup-hidup. Nah kadang-kadang dia ketawa. Kenapa ketawa? Dia ingat dulu pernah nyembah berhala, Tuhannya disembah, habis disembah capek, lapar, dimakan. Ya, wahai Tuhanku maaf ya, kau aku makan sekarang. Jadi Umar bin Khattab tertawa karena lucu, dan Tuhan dimakan. Ya, nah ini makanya disebut jahiliyah. Ya, jadi ini ada satu cerita. Dia terdampar di satu pulau, lalu dia melihat ada orang yang menyembah berhala. Fakulna lahu, maka kami berkata kepada orang tersebut, ta'budu hadzas sonama, engkau sembah berhala ini, wa fina man yasta'u mislahu, dan pada kami orang yang telah membuat sepertinya. Kenapa kamu sembah padahal ini cuma buatan doang? Ya, ada orang yang membuatnya. Nah, orang yang membuatnya menyembah-nyembah, kan kagak masuk akal. Mestinya kita harus menyembah zat yang benar-benar punya kekuatan, punya pengaruh, yang memberikan rezeki, yang memberikan perlindungan dan lain-lain sebagainya. Dia yang harus kita sembah. Lah ini berhala, denger aja kagak, kita ngomong di kagak denger. Ya, nah itu tuh kenapa kamu menyembah berhala yang memang ini merupakan buatan-buatan saja. Faqala antum, maka berkata engkau, man ta'buduna, orang yang menyembah. Faqulna, maka kami bilang, na'budu ilahan. Nih, ya kami ini kami enggak menyembah berhala. Kami menyembah satu yang namanya Tuhan. Tuhannya ada di mana? Fis samai, keberadaannya, kekuasaannya, ya itu ada di langit. Maksudnya kemuliaannya. Jadi bukan berarti Tuhan ada di langit, bukan. Karena langit ada di atas, karena atas itu biasanya mulia. Nah maka dibilanglah Tuhan fis sama, yaitu kemuliaannya ada di atas. Ya, jadi ini menunjukkan mulia. Jangan salah ngartiin ya. Jangan dibilang Tuhan ada di langit. Ya, saya sering mengajarkan kepada jamaah, jangan sampai kita salah. Jangan kita bilang, di mana Tuhan? Tuhan ada di atas langit. Salah. Berarti kalau Tuhan ada di atas langit, berarti Tuhan punya tempat. Sementara Allah Tuhan kita tidak punya tempat. Sebab kalau Tuhan punya tempat berarti Tuhan sama seperti makhluk. Nah ini yang harus kita pahami. Tapi kalau dibilang di atas, itu menunjukkan kemuliaan. Kemuliaan aja, bukan berarti Tuhan ada di atas. Ya, jadi Tuhan itu mulia, sehingga ditempatkan di atas. Itu karena kemuliaan. Kita kalau berdoa kenapa? Ya harus ada orang bilang, ya saya mau pergi mana yang di atas. Ini yang maksud di atas mulia, bukan tempat. Kalau dibilang Tuhan ada di atas itu salah. Saya pergi mana yang di atas saja. Di atas apaan? Cecek ya. Nah, begitu. Jadi ini jangan salah pengertian Bapak Saudara. Ya ini perlu saya tegaskan bahwa Allah tidak bertempat. Allah tidak ada di atas, Allah tidak ada di bawah. Allah ada di sorga. Tidak. Kalau dibilang Allah ada di sorga berarti Allah punya tempat di sorga. Nanti manusia, penduduk-penduduk sorga melihat Allah di sorga. Bukan Allahnya ada di sorga. Manusia bisa melihat Allah, dikasih
kemampuan melihatnya saat itu penduduk sorga ada di sorga. Bukan berarti Allah ada di sorga. Sama seperti Nabi Isra Mi'raj, naik ke atas langit, lalu Nabi ketemu dengan Allah di Sidratul Muntaha. Nah itu bukan berarti Allah ada di atas, tapi Nabi ada di atas. Disitulah Nabi dikasih kemampuan bisa ngelihat Allah. Sebagaimana Nabi Allah Musa pernah bercakap-cakap di Bukit Turisina. Ya, jadi Nabi Musa bercakap-cakap dengan Allah, kebetulan Allah kasih yaitu ya kemampuan bisa bercakapnya di Bukit Turisina. Bukan berarti Allah ada di Bukit Turisina, tapi Nabi Musa diberikan kemampuan bisa ngelihat dan berbicara di Bukit Turisina dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu begitu Bapak Saudara ya. Nah, ini supaya jangan sampai nanti kita salah pengertian. Sebab Allah laisa bimakanin, Allah tidak bertempat. Ya, Allah tidak termakan oleh waktu. Allah tidak termakan oleh masa. Ya, beda dengan kita. Kalau kita termakan oleh waktu dari muda sampai tua, dari tua nanti lemah-lemah mati. Tapi kalau Allah ya itu tidak termakan oleh waktu. Makanya nggak boleh kita bilang Allah sekarang usianya berapa tahun ya. Benar nggak? Iya, ini perlu saya sampaikan supaya kita tegas biar paham. Kalau kita ditanya berapa usianya, karena kita termakan oleh waktu. Ya tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Ya semakin lama kita semakin tua. Ada nggak yang semakin muda? Nggak ada. Makin lama makin tua kita, dan kita akan termakan oleh waktu. Nah seperti itu. Tapi kalau Allah dari dulu sampai sekarang, ya itu nggak termakan oleh waktu. Gagah, kuat, ya nggak seperti kita. Lama-lama lemah. Tuh. Ini kita kadang-kadang kalau usia 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun masih sudah gagah-gagahnya. Ya, tapi nanti suatu saat kita bisa dikasih panjang umur, misalnya 90 tahun, maka akan lemah kita. 90 tahun kita akan lemah. Ya, enggak seperti lagi usia 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Kenapa? Termakan oleh waktu. Tapi Allah enggak, ya. Jadi yang dimaksud bis samai bukan berarti Allah ada di langit. Wa arsyuhu, ya, dan arasnya, ya, jadi arasnya Allah, istananya Allah ada di mana? Di langit. Ya, singgah sananya Allah ada di langit. Wafil ardi barsuhu, kekuasaan Allah ada di bumi. Wafil bahri sabiluhu, dan jalannya Allah ada di lautan. Qala, maka ia bilang, man a'lamakum bihi, siapa yang mengajarkan kamu itu tentang Tuhan? Tuhan kamu itu Allah. Allah yang singgah sananya, arasnya ada di atas langit, kekuasaannya ada di bumi, perjalanan ada di laut. Nah itu yang ngajarin kamu itu siapa? Kulna, maka kami berkata, arsala ilaina rasulah, Allah sudah mengutus kepada kami seorang rasul. Itulah yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul yang tugasnya membawa ajaran agama Islam. Nah disitulah Rasulullah mengajarkan tentang ya ajaran Islam. Di antaranya mengenalkan Tuhan yang namanya Allah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Ya, itu Allah ya dikenalkan melalui ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika ditanya siapa yang mengajarkan kamu tentang Tuhan, maka kami bilang adalah seorang rasul, tidak lain adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka dia bilang, ma fa'ala bir rasul, apa yang Tuhan itu kerjakan dengan rasul saat ini? Kulna, kami bilang, qabadahul, ya malaku ilaihi, ya udah, ya raja yang perkasa itu sudah mencabut nyawanya rasul tersebut. Jadi saat ini Muhammad
utusan Allah sudah meninggal, sudah wafat, sudah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala lalu bilang fahal taroka indakum min alamatin, kira-kira apakah ya dia meninggalkan sesuatu tanda buat kamu? Itu Nabi Muhammad wafat, kira-kira ada enggak peninggalannya? Lalu jawaban kami kulna, kami bilang na'am, iya ada peninggalannya sampai saat ini. Apa? Kitabul mulki, yaitu kitab milik Allah yang memiliki raja, ya, yang memiliki kekuasaan. Yang dimaksud kitab Allah itu adalah Al-Quran. Jadi ada peninggalannya. Nabi Muhammad meninggal, Nabi Muhammad wafat, namun ada peninggalannya yang mesti terus ya menjadi tuntunan buat umatnya, yaitu kitab Al-Quran. Nah ini kitab ya Al-Quran yang dimaksud. Qala hal indakum minhu syai'un, apakah kamu memiliki sesuatu? Fasarokna, maka kami akan belajar. Naqra'u alaihi, lalu kami baca alaihi di atasnya surat Ar-Rahman, lalu dibacain surah Ar-Rahman di hadapan orang yang menyembah berhala itu, ya kami bacakan surah Ar-Rahman. Ar-Rahman ya dibaca tuh saudara dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir. Famazala yabki, maka pada saat saya bacakan surah Ar-Rahman dia senantiasa menangis. Hatta khatamtu, sehingga selesai saya baca dia nangis tuh. Summa qala, kemudian dibilang mayan bagi ayasya sahibu hazal kalam, mayan bagi tidaklah layak seorang itu berbuat dosa kepada pemilik ini kalam. Tuh, jadi dia terharu. Orang kafir yang menyembah berhala ketika dibacain yaitu Ar-Rahman, surah Ar-Rahman, dan dia paham artinya, dia ngerti maksudnya, dia menangis ketika dibacain surah Ar-Rahman dari awal sampai akhir, dia menangis. Kemudian dia menyimpulkan tidak pantas kalau ada manusia maksiat durhaka kepada pemilik surah Ar-Rahman ini. Itu baru Ar-Rahman doang, belum surah-surah yang lain dibaca. Makanya banyak bapak saudara orang yang masuk Islam gara-gara mendengar ayat-ayat Al-Quran. Dulu Sayyidina Umar bin Khattab juga masuk Islam gara-gara adiknya sendiri Hafsah membaca surat Toha. Ya itu benar-benar ya masuk ke dalam hati sanubarinya, sehingga akhirnya Umar mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu yang dikatakan bahwa Al-Quran isinya penuh dengan mukjizat. Berapa banyak orang-orang yang hatinya akhirnya menyadari ya itu lembut dan lunak, dan dia masuk agama Islam gara-gara mendengar bacaan Al-Quran. Itu seperti itu. Nah ini orang ini sama nih saudara, akhirnya dibilang ini kagak pantas kalau ada manusia durhaka sama pemilik ya kalamnya ini. Ya jadi yang dimaksud Allah, sebab kalam ini adalah kalam Allah. Ya Al-Quran itu kan kalamullah, kalam Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantaran malaikat Jibril alaihissalam, dan itu bernilai ibadah bagi orang yang membacanya. Tuh, jadi Al-Quran kalamullah al-munazzalu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bitilawatih walau bi aksari suratin minhu. Itu definisi Al-Quran kan begitu. Ya, jadi Al-Quran itu kalam Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan perantaran malaikat Jibril, kemudian bernilai ibadah dengan sebab kita membacanya.
Jadi kata orang tersebut, Masya Allah, ini bahasa ini indah banget. Summa aradna alaihil Islam. Kemudian kami menjelaskan kepada orang tadi terkait tentang agama Islam. Lalu saya jelasin terkait tentang agama Islam. Tertarik dia. Pak Aslama, akhirnya orang yang menyembah berhala ini masuk Islam. Wahamalnahu, dan kami membawanya ma'ana bersama-sama dengan kami fisapinati, ke dalam satu perahu. Akhirnya setelah dimasuk Islam, ya di jalan lagi dah tuh. Ya dia keluar dari kepulauan tadi Jazirah, naik apa? Naik perahu, naik kapal laut. Falamma jannal lailu, maka tatkala datanglah malam, wasallainal isya'a, kami sholat isya. Ya di malam hari ada malam tuh ya sholat 4 rakaat, yang dimaksud itu sholat isya. Akhazna madaji'ana linnaumi, kemudian setelah kami sholat isya kami berbaring ingin tidur. Faqala lana, maka ia berkata kepada kami, hazal ilahu, ini adalah Tuhan, allazi dalaltumun, yang kau telah tunjukkan ya kepada saya, alaihi, atasnya, ya namu, dia tidur. Terus dibilang ketika kita lagi mau tidur, dinanya, kira-kira Tuhan yang kita sembah ini tidur juga enggak? Kulna, kami bilang, Tuhan yang kita sembah itu tidak tidur. Bal huwa hayyun qayyum, akan tetapi dia Tuhan Allah, zat yang maha hidup, yang terus ada, la yanamu, tidak pernah tidur. Tuh, jadi Allah jangankan tidur, ngantuk aja kagak. Nah kalau kita kan tidur, kalau kagak tidur ngantuk kita. Nah itu yang namanya manusia. Ya sehari semalam kita pasti akan tidur. Ya di waktu-waktu tertentu ini mata akan ngantuk, kemudian kita tidur. Kalau Allah enggak, la yanam. Allah itu hayyun, ya qayyum, la ta'khuzuhu sinatu wa la naum. Tuh, jadi Allah tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk. Masya Allah, itu kekuasaan Allah. Lalu orang itu ketika dibilangin Allah tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk, dibilang begini, qala bi'sal abid, waduh celaka itu manusia, antum tanamun, kamu itu tidur, wa maulakum la yanamu, sementara Tuhan kamu Allah itu tidak tidur. Kita ya manusia tidur, sementara Tuhan kita yang memberikan segalanya kepada kita enggak tidur. Nah itu dibilang begitu, kenapa kamu tidur sementara Tuhan kamu tidak tidur? Nah itulah yang namanya Allah, ya memang zat yang punya kekuasaan, ya tidak seperti kita manusia lemah. Ya kalau manusia itu lemah mesti tidur, nggak ada orang kagak tidur. Nabi Muhammad aja tidur, ya Nabi tuh, ya waktunya tidur, waktunya ibadah, waktunya makan Nabi ya makan. Nabi kalau kagak tidur ngantuk nggak? Ngantuk. Nabi kalau nggak makan lapar nggak? Lapar. Karena memang Nabi sama. Ya Allah ciptakan sifat manusianya sama seperti kita. Cuma bedanya basarun la kal basar. Jadi Nabi Muhammad itu manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Itu. Jadi Nabi Muhammad itu memang manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Kal hajari bainal yakuti wal hajar tuh. Jadi Nabi Muhammad itu diumpamakan seperti apa? Yakut di antara batu-batu yang ada. Yakut termasuk batu, tapi bukan batu biasa, bukan seperti batu koral, bukan. Tapi yakut ada batu mutiara. Kita dikasih batu mutiara kecil banget. Ya, itu lebih mahal harganya kebanding daripada batu koral setrek. Ya, betul gak? Ya. Batu koral setrek banyak banget, tapi yakut kecil satu nilainya lebih mahal yakut. Begitulah Rasulullah. Manusia
tapi manusia tidak seperti manusia biasa. Begitu. Rasulullah lapar, iya, kalau nggak makan lapar juga. Cuma Nabi makannya sedikit. Kalau kita sedikit-sedikit makan, ya, itu bedanya cuma sedikit. Kalau Rasulullah makannya sedikit, kalau kita sebagai umatnya sedikit-sedikit makan. Ya, sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit makan. Ya jadi banyak. Ya. Nah, jadi kalau Nabi dalam satu hadis diriwayatkan kalau berbuka puasa cuma pakai 1 butir korma, paling banyak 3 butir korma. Antara sahur sama 1 butir korma, 3 butir korma paling banyak, udah cukup. Begitu. Nah kita disuruh makan 1 butir korma buka puasa sama nyaur doang, nggak makan apa-apa. Ya jam 11 ini perut udah kayak apa tahu ya. Nah begitu. Beda Bapak Saudara. Kita pagi nih udah makan lontong, udah makan gorengan, ditanya udah makan? Belum. Kenapa? Belum makan nasi uduk. Ya. Nah kalau udah nasi uduk 1 tanding udah makan, udah. Tapi kalau gorengan walaupun 3 potong masih belum makan, ya udah makan belum? Tadi itu baru ya namanya makan gorengan, belum makan belum. Tapi Nabi 1 butir korma untuk sahur bertahan sampai buka puasa. Coba deh siapa yang makan sahurnya cuma 1 butir korma? Enggak ada. Ya. Tuh, jadi Nabi itu makan, tapi makannya sedikit. Ya, beda sama kita, sedikit-sedikit makan. Nabi tidur. Cuma tidurnya Nabi cuma matanya doang merem. Hatinya tidak tidur. Tapi kalau kita ya seperti orang mati. Kalau yang namanya kita tidur kita nggak tahu apa-apa, seperti orang mati. Makanya pantas Allah ngajarin kalau mau tidur bacanya bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Tuh begitu. Bangun dari tidur, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kenapa? Karena kita ini pada saat mati ya tidur seperti mati. Nah setelah kita bangun Allah hidupkan kembali ya, begitu. Tapi kalau Nabi Muhammad ya tidurnya cuma matanya doang, hatinya tidak. Makanya wudunya kagak batal. Nabi kalau tidur gak batal wudunya. Tapi kalau kita tidur batal gak? Batal tidur. Jadi ya kembali kita baca nih, antum tanamun, kamu tidur sementara Tuhan kamu tidak tidur. Falamma wasalnal birra, maka tatkala kami udah sampai ke daratan, wa aradnal insiraf, dan kami ingin ya al insiraf melakukan yaitu kegiatan, jamakna lahu syai'an, kami kumpulkan ya buatnya sesuatu, minad darahimi, dari beberapa dirham, mau dikasih upah lah berapa dirham. Faqala, maka ia bilang, mahaza, apa ini? Kulna, maka kami bilang, tasta'inu, engkau telah menolong ya bihi, dengannya, ala nafsi, ke atas diri engkau. Nah jadi dikasih nih, engkau udah menolong saya kasih hadiah beberapa dirham. Faqala dalaltumuni, kau tunjukkan saya, ala tarikin, atas satu jalan, ma'arakum, tidaklah saya melihat kepada kamu, salaktumuh, yang kamu tempuhnya, ana kuntu, saya dulu, a'budu ghairahu, menyembah selain Allah. Falam yudayyi'ni, maka dia tidak menyia-nyiakan saya. Apa yudayyi'ni, apakah dia nanti menyia-nyiakan saya al-ana, saat ini sekarang. Ba'dama arabtahu, setelah kamu mengenalkannya Tuhan. Falamma kana ba'da salasati ayyamin, maka setelah berjalan 3 hari, kila, dikatakan li kepada saya, innahu bin naz'i, sesungguhnya dia dalam posisi sakratul maut. Akhirnya orang yang udah masuk Islam tadi itu setelah 3 hari ya di dalam keadaan sakratul maut. Nazza
Naza itu artinya orang yang udah di akhir-akhir kehidupannya, udah sakratul maut. Fajitu ilaihi, maka saya datang kepadanya. Lalu saya dengar orang itu udah sakratul maut, saya datang cepat-cepat. Wa qultu lahu, dan saya bilang kepadanya, hal min hajatin, apakah ada hajat? Faqala, maka ia bilang, qada hawaiji, dia telah melaksanakan kebutuhan hajat saya. Allazi akhrajani, yang dia telah mengeluarkan saya minal jazirati, dari kepulauan. Wa nimtu, dan saya tidur indau, di sisinya. Faraitu jariyatan, maka saya lihat ada satu jariyah, satu budak, fi raudatin khadra, di satu taman yang hijau. Raudah khadra, taman hijau. Wahia taqulu, dan dia bilang, ajilu bihi, segerakanlah dengannya, fi salamin, di dalam salam. Faqala sauki, sungguh telah lama rinduku ilaihi, kepadanya. Pastai qaztu, maka saya terjaga, terbangun. Wa qad mata, dan sungguh orang itu udah meninggal dunia. Pada waktuhu, maka saya kuburkannya. Wa nimtu, dan saya tidur tilkal lailata, di malam itu. Lalu setelah dikuburkan, dia ngantuk dah, dia tertidur di malam itu. Nah pas banget dia tidur, faraaituhu fil manami, tiba-tiba saya melihatnya dalam tidurnya. Ketemu dia, mimpi ya dengan orang yang udah meninggal tadi. Wa ala ra'si tajun, dalam mimpinya dilihat di kepalanya ada mahkotanya. Itu orang yang masuk Islam tadi, yang sebelumnya menyembah berhala, kemudian ya dia masuk Islam. Setelah terjadi beberapa hari dia meninggal, diimpikan di kepalanya tuh orang, katanya ada mahkota, dapat kemuliaan dari Allah. Wa baina yadai al-hurul ain, di hadapannya tuh bidadari-bidadari. Al-hurul ain itu artinya bidadari-bidadari. Masya Allah, orang ini diimpiin cakep banget, kepalanya memakai mahkota. Di hadapan orang tadi, ya itu ada bidadari-bidadari. Wa huwa yaqra'u, bidadari itu membaca, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Jadi malaikat membaca ini ayat, wal malaikatu, bermula malaikat, yadkhuluna alaihim, masuk pada mereka, min kulli babin, dari setiap pintu. Tuh, jadi malaikat rahmat datang tuh kepada mereka dari segenap penjuru pintu, sambil bilang, salamun alaikum bima sabartum, salam sejahtera buat kamu dengan sebab kesabaran kamu. Panikma uqbaddar, maka sebaik-baik itu adalah tempat ya kesudahan nanti di akhirat. Tuh, jadi diimpikan orang tersebut akhirnya masuk ke dalam surga, padahal sebelumnya dia menyembah berhala, tapi karena dapat taufik hidayah, ya dia akhirnya masuk Islam, membaca 2 kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuh orang kalau mau dapat hidayah gampang aja Bapak Saudara. Tadinya dia menyembah berhala, tapi setelah itu dia masuk Islam, menyembah Allah. Setelah itu meninggal, ya udah, ya dia masuk ke dalam surga, Nah, beruntung tuh orang karena dapat taufik dan hidayah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, addu zakata abdanikum biqauli la ilaha illallah, tunaikan zakat badan kamu dengan mengucapkan la ilaha illallah. Artinya keluarkan zakat badan kamu. Nih badan kita perlu dizakatin. Artinya dizakatin, dibersihkan. Bagaimana supaya badan kita, tubuh kita bersih? Yaitu perbanyak membaca kalimat la ilaha illallah.
Jadi kalau kita selalu banyak membaca kalimat la ilaha illallah nih, badan kita nanti akan bersih. Zakat kan artinya bersih. Ya, jadi zakatnya badan kita dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu yang kemarin tuh, yang dijelaskan dalam hadis yang di atas. Orang kalau baca kalimat la ilaha illallah, maka luntur dosa-dosanya, habis dosa-dosanya. Tuh, menjadi bersih orang itu ya dari dosa. Nah, makanya hadis ini bilang ya itu bermula zakat ya badan kamu itu dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Saya kira cukup ya. Nanti baru wa akhraja Ibnu Asakir an Ibnu Abbas. Ya, mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan malam hari ini ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdai wa bini ammah wa yukabi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.